Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Arif Ketua Kelas yang telah membimbing semesta. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Edi Ismanto untuk melanjutkan pemaparan dari materi. Untuk itu kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Salam kenal. Memang sangat kaget saya dengar pesertanya cuma 13 tadi Pak. Karena dari awal saya baru terinfo tadi, tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari kegiatan ini gitu Pak. Siap-siap. Ya, mungkin nanti kami ada presentasi terkait pemaparan terkait informasi layanan meteorologi penerbangan itu seperti apa. Sebenarnya sih sebagian besar mungkin Bapak Ibu semua sudah include di situ ya, tapi mungkin ini memperkaya lagi hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat nanti bisa ada informasi baru, harapannya bisa diterapkan gitu. Mungkin saya perkenalan dulu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Terlihat Pak. Iya, oke. Jadi sebelum mulai kegiatan ini, saya perkenal diri. Nama saya Heri Ismanto. Jadi sekarang sebagai subkoordinator layanan informasi meteorologi penerbangan di Pusmetbang. Jadi saya AMG Meteorologi tahun 2004, terus kemudian melanjutkan di Makassar, terus kemudian ikut ITB S2, dan yang terakhir mengambil S3 yang lebih detail sih ke penginderaan jauh dan manfaatnya untuk penerbangan. Kalau pengalaman ya karena di pusat kami beberapa kali mengikuti sidang IKO baik offline maupun online. Biasanya kalau offline itu kadang di Beijing, kadang di Singapura, di Cina ya. Itu terus ya yang terakhir-terakhir ini karena COVID sebagian besar itu online. Jadi di situ ya kita melihat perkembangan meteorologi penerbangan seperti apa, terus apa yang harus disiapkan di Indonesia, ya sebagian besar itu yang kami dapatkan. Selain terkait dengan regulasi dan layanan dan operasional meteorologi penerbangan di Indonesia, saya juga ya kalau misalnya ketertarikan itu ya memang fokus karena saya dari awal penempatan sampai sekarang itu murni di penerbangan, jadi penelitian saya atau kalau mau menulis itu banyak terkait dengan aviation weather hazard, itu terkait konvektif, forest fire smoke, terus yang sekarang yang mulai saya bangkitkan lagi yaitu weather and climate risk and management dan remote sensing. Jadi itu jika ada Bapak Ibu sekalian yang memang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ingin menulis sesuatu, mungkin bisa nanti diskusi via WA. Ini nomor WA saya 0895 2301 1986. Mungkin itu perkenalan singkat saya supaya saya juga ya sedikit pendahuluan dari materi ini. Kita santai aja Pak ya. Bapak mungkin udah berpengalaman, udah lama di Medbang, meteorologi penerbangan ya, sebagian besar. Mungkin saya juga biar ini ada sedikit pendahuluan, biar saya juga kenalan dan sekaligus scanning. Ini juga merupakan resume dari apa yang akan saya ajarkan. Mungkin
Bapak Ibu ada HP di tempatnya masing-masing? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba bentar. Bentar ya. Bapak coba buka di kahoot.it. Sudah pernah main ini ya Pak ya? Udah sering kali ya Pak ya? Bapak Ibu semua udah sering main ini? Belum, Pak. Oke, coba HP-nya dibuka, terus kemudian kunjungi www.kahoot.it. Terus kemudian kalau ketika ada PIN, tolong dimasukkan PIN ini atau scan barcode ini. Terus namanya kalau bisa nama, koma, kotanya supaya saya tahu asalnya Bapak Ibu sekarang itu berdinas di mana begitu. Saya start dulu ya, ini belum saya start. Maaf. Maaf. Salah. Ternyata belum ada yang masuk, sudah saya sorry. Udah bisa masuk Kahoot semua Bapak Ibu? Pak? Ya? Sudah bisa masuk Kahoot Bapak Ibu? Ya udah Pak. Ini tadi mohon diulang Pak. Oh iya, Pinnya, sebentar. Pak. Pinnya, Ini Pak. diulang Pak. Sebentar. Ini saya udah jalanin, ternyata belum pada masuk. Maaf. Sudah saya start, tapi padahal belum masuk. Pesertanya belum full semua. Sebentar Pak, ini saya harus jalanin ini sampai selesai. Oh ya, ini sudah ada beberapa yang masuk. Sebentar Pak. Oh, Bapak jangan masuk dulu Pak. Saya gimana caranya? Pertanyaannya sudah. Sebentar. Nah, ada kendala karena saya juga nggak biasa pakai ini, tapi ini menarik sih. Bentar. Saya end now dulu. Beberapa sudah pada masuk ini, nggak apa-apa lah. Ada beberapa beberapa soal yang udah kebuka. Bukan soal sih, lebih ke di awal supaya kita bisa, oh kayak ini loh yang akan kita bahas. Sebentar ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini yang bisa kelihatan yang saya share itu game PIN-nya 520949. Yang sudah masuk Pak Adnan dari Cilacap, Tami Medan, terus ada siapa lagi? Kita tunggu sampai semuanya bisa masuk dulu. Jadi nanti setelah masuk di Kahoot, nanti ini sudah ada Adit Makassar. PIN-nya berapa Pak? 52094. Iya, 520949. Arif Tangerang, Natalia Kupang, Prada ini dari mana? Puji Lestari dari mana? 949. Dari Curug, Pak Budiarto. Oh, Curugnya 2 orang ya berarti ya, Bu ya? Sama Siap, Pak Arif. Iya, Pak. Juliana Medan. Rahman Boy Aigodang itu ya maksudnya ya? Maksudnya itu ya? Adnan Dendi Cilacap ya ini, Cilacap berarti ya. Muslimin Palembang, Iskandar dari mana Pak? Makassar Pak. Makassar. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ya, ini sebagai perkenalan, jadi saya tahu
Ada dari Sulawesi, ada dari Palembang, Sumatera, Jawa, ada Medan, ada Mempawah, Kupang, Puji Lestari dari mana Bu? Curug Bu ya? Dari Curug, Pak. Maaf lupa Curug. tulis. Ya, Prada dari mana Prada? Saya dari instrumen, Mas. Instrumen di pusat. Instrumentasi ya. Oh, di D4, oke. Aigodang, Tangerang, oh ini Curug. Ini apa ini? Kertajati, Kertajati, Pak. Oke, Kertajati, Adit Makassar, Tami, Adnan Cilacap. Oke, saya sudah bisa tahu persebarannya dari 13 orang. Kita mulai ya Pak ya. Ini nggak susah, mau bisa mau nggak, silahkan ditebak. Ya ini sebagai bagian awal supaya lebih apa yang akan saya sampaikan. Kita mulai ya Pak ya. Silakan Pak. Itu jawabnya dipencet di HP-nya masing-masing. Satu orang belum menjawab ya. Baru 12. Ya. Ada 5 orang benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, kelihatan ya Pak ya di board ya Pak ya. Arif Dendi Kertajati, Prada Rahman Boy. Yang lain kami. Ini jadi kecepatan juga menentukan jawaban selain benar dan salahnya. Next ya Pak ya, Bapak Ibu. Kita happy-happy aja supaya dapat tambahan pengetahuan. Oke, meningkat yang menjawab benar. Ada 6 orang. Kita lanjutkan lagi. Pak, saya belum sempat Pak, baru masuk di HP. Oke, kita tunggu. Bapak bisa masuk nggak? Coba kita tunggu dulu. Bapak sudah bisa masuk? Sudah bisa, Pak. Sudah? Sudah ya Pak ya? Sudah Pak. Iya Pak. Mohon maaf Pak Agus, Pak Agus apa dari Pusdiklat karena ruangannya kurang ideal untuk saya pakai background, boleh izin nggak pakai background Pak Agus karena muka saya jadi ketutup. Oh iya Pak, untuk background gimana Pak Mas Tema? Kan catnya di belakang itu sama dengan kulit saya, jadi muka saya juga hilang, makanya saya nggak pakai itu background. Saya kirim di WA Pak, udah Pak? Oh ya, saya sudah bisa Pak, cuma nggak apa-apa, muka saya nggak kelihatan. Oh gitu, silakan. Ya, saya izin nggak pakai background ya Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Dan teman-teman semua. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Ya, akhirnya dari Aigodang membalap. Pak Muslimin, ayo semangat teman-teman semua. Ini sudah mulai panas. Kita lanjutkan ke next quiz. Mungkin sebagian besar ada yang tahu, ada yang enggak, tapi ya inilah yang akan informasi yang akan disampaikan dalam ujian saat ini. Diklat PMG 54 ini. Ya, akhirnya full 13 orang berhasil menjawab.
7 sinyal, Pak. 4 orang. Oke, iya, ada masalah sinyal, nggak apa-apa, Pak. Jadi meskipun ya juaranya mungkin nanti bisa jadi pertimbangan saya pemberian nilai, tapi intinya kita semua jadi paham terkait dengan layanan meteorologi penerbangan itu seperti apa gitu, Pak. Ya, 4 orang yang benar. Silakan kita lanjut ke next quiz. PIN-nya apa ya Pak tadi Pak? Iya, 520949. 520949. Bentar ya Pak. Iya. Hilang sinyal Pak. Iya, iya. Emang begitulah masalah. Hampir 100% ternyata paham terkait ini karena mungkin udah bagian dari keseharian pekerjaan. Mulai semakin memanas, nilai sudah di atas 1000. Oke, kita lanjut. Iya, ada 4 yang benar. Sebagian besar memang masih ini hal baru, tapi nggak apa. Inilah layanan meteorologi penerbangan. Ya, hampir 100%. Oh. Ya, masih ada miskomunikasi terkait perakiraan cuaca meteorologi penerbangan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, masih di atas. Iya. Oke. Ini adalah hal baru yang mungkin nanti perlu kita perdalam lagi. Masih Pak Muslimin Palembang. Ya, hampir 100% benar.
terkait peringatan dini cuaca penerbangan di lokasi aerodrom. Mulai bergeser posisi-posisinya. Kita lanjutkan lagi. Ya, lumayan. Beberapa orang sudah familiar dengan significant weather height level. Mulai bergerak lagi, terdapat perubahan posisi. Ya, mungkin agak sedikit mengecoh kali ya, tapi nanti setelah pembelajaran ini semua peserta diharapkan bisa memahami ya di layanan meteorologi penerbangan itu seperti apa. Oke, masih terus kita kasih kesempatan terakhir ini nomor 11. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu mulai konsentrasi. Semoga bisa jawabannya bisa benar. Oke, akhirnya ada beberapa orang yang tebakannya benar, yaitu Corsia. Kita lihat hasil akhir. Mas Arief Munandar ya. Arief Kertajati. Pak Muslimin Palembang. Kita berikan aplaus dulu di di ikon yang di ini kepada 3 besar. Ini mana sih clap-nya? Clap nggak bisa ya. Kok nggak ada clap ya? Oke, kita beri aplaus dulu kepada teman-teman yang memang sudah banyak pengetahuannya di meteorologi penerbangan. Nanti harapannya sih setelah kegiatan ini semua bisa rata gitu, paham. Oh, ternyata meteorologi penerbangan itu seperti ini gitu. Kita beri aplaus kembali. Aduh, kok saya tidak menemukan reaction. Kita beri aplaus kepada yang berhasil. Ya, itu pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Mungkin secara garis besar ya ini yang akan saya sampaikan sampai siang nanti. Jangan ngantuk ya Bu ya. Kalau ngantuk nanti bertanya aja ya Bapak Ibu semua ya. Siapa? Ya, terima kasih Bu. Oke, jadi itulah gambaran dari yang akan saya sampaikan presentasi saya.
Udah terlihat presentasi saya ya, Bu ya? Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Ya. Iya. Jadi memang ini saya siapkan untuk pelatihan fungsional PMG tingkat ahli online angkatan 54. Karena namanya sudah ahli, jadi sudah perlu memahami lebih detail seluruh pokok-pokok dan tupoksi dari BMKG gitu. Salah satunya Pusmetbang. Ini jadi tujuan pembelajaran kali ini ya nanti peserta bisa memahami sebenarnya layanan meteorologi penerbangan itu seperti apa. Terus kemudian nanti saya juga menyelipkan beberapa pengetahuan dan isu-isu terkini. Jadi itu nanti bisa jadikan Bapak Ibu, oh ternyata layanan meteorologi, kenapa kita harus suhunya harus tepat ketika kita membaca termometer atau ketika awas kita menunjukkan nilai tertentu, ketika ada error harus segera kita sampaikan untuk segera diperbaiki. Nanti di beberapa slide akan menjelaskan kenapa efek apa ketika data itu tidak diberikan secara benar. Jadi ini nanti gambarannya mungkin tadi pendahuluan sudah dilewatkan, terus kemudian materi pertama mungkin sampai 9.30, terus kemudian nanti ada sedikit 15 menit atau 30 menit terkait siang, terus kemudian nanti jam 10.15 kita istirahat sampai 10.30, terus kita lanjutkan. Mungkin nanti harapannya sih nanti di bagian akhir peserta bisa memberikan sedikit resume apa yang Bapak Ibu ketahui terkait meteorologi penerbangan, mungkin bisa disubmit dalam selembar aja supaya saya bisa oke, pemahamannya udah sampai sini begitu. Mungkin ada sebelum saya ini ada komentar? Kalau tugasnya gitu terlalu berat atau bagaimana, Pak? Bapak Ibu semua? Aman ya, Pak? Pak, siang, Pak. Saya belum pernah, Pak. Iya, nanti akan ada sesi terkait 45 menit lah paling lama. Nanti kita bisa diskusi karena ini terkait layanan meteorologi penerbangan. Siap, Pak. Ya. Makasih. Jadi nanti kalau masalah tugas, bagaimana Bapak Ibu? Tugasnya seperti apa ya, Pak? Resume, Pak. Ya, pemahaman Ibu terkait layanan meteorologi penerbangan itu seperti apa? Bisa dalam Word satu lembar, terserah berapa paragraf. Jadi saya bisa, oh pemahamannya udah seperti ini gitu, hanya untuk itu aja. Individu atau kelompok, Pak? Individu ya. 13 orang mau dibagi berapa, Bu? Soalnya kan ada yang dari teknisi, Pak. Oke. Alasannya itu ya. Iya, dari kelima, teknisi. 13, berarti ada yang dua-dua, ada yang sendiri gitu, Bu. Gimana? Mungkin ada yang 3, Pak. 1. Kan 13 ya, Pak ya. Oke, nanti Pak Arif ya, Pak Arif. Aris atau Arif? Arif, Pak. Arif. Maksudnya yang ketua kelas tadi siapa? Arif Munandar, Pak. Oh, Arif Munandar. Nanti bisa dibagi 2, terus satu kelompok 3 untuk memberikan pengayaan itu kayak semacam resume layanan meteorologi penerbangan itu apa aja, seperti apa, atau apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu gitu. Siap, Pak. Makasih. Ya, nanti dibagi kelompok, terus saya dikirimkan ya, Mas ya. Ya, Mas Arif Munandar ya, oke. Iya, Pak. Berarti kita sepakati ya nanti teman-teman bisa berkelompok memberikan resume. Yang penting enak aja, tujuannya tercapai, gitu aja. Oke. Ya mungkin ini ya inilah. Maksudnya ini nggak perlu dibaca satu-satu, tapi dalam dunia penerbangan itu setiap layanan itu diatur. Jadi di situ ada METAR, ada TAF, ada SIGMET, ada AIRMET, ada flight documentation, ada macam-macam terkait penyelenggaraan layanan itu semuanya diatur. Jadi kalau di meteo penerbangan itu kita dasar utamanya adalah
ICAO, International Civil Aviation Organization, itu adalah Annex 3. Di Annex 3 itu yang memberikan standar and recommended practice. Jadi organisasi penerbangan sipil dunia itu mengatur yang khusus meteo itu layanannya harus standar seperti ini. Nah, itu diatur di Annex 3 Annex 3 ICAO. Di situ kalau dokumen-dokumen yang lain adalah dokumen-dokumen spesifik. Jadi yang menerangkan lebih detail. Misalnya tadi di pertanyaan ada dokumen 8896 itu lebih ke manual. Jadi di situ ada juga detail-detail terkait layanan informasi meteorologi penerbangan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ketika ada kebutuhan, wah ini tentang ini bisa dibaca di dokumen 8896 itu terkait layanan. Terus kemudian tadi juga bunyi ada 9817. Di situ dijelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa lebih detail terkait low level significant weather. Terus yang salah satu jawaban tadi ada yang menyebutkan ICAO CASR 174. Padahal itu adalah peraturan nasional sebenarnya yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Jadi itu adalah peraturan ini nomor bisa terlihat ya. Enggak ada itu ya. Biasanya bisa coret-coret ya. Saya nggak menemukan. Jadi di regulasi nasional bagian peraturan Menteri Perhubungan PM95 tahun 2018 ini tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 174 ini adalah secara nasional turunan dari ICAO internasionalnya di level Indonesianya. Jadi CASR itu Civil Aviation Safety Regulation Part 174 tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Jadi ini adalah turunan peraturan nasionalnya. Ya beginilah meteorologi penerbangan itu karena sangat detail, sangat spesifik, kebutuhannya itu diatur. Tidak seperti misalnya kebutuhan publik. Di situ apa yang dibutuhkan publik, di situ orang atau meteorologi atau BMKG secara kreatif untuk menciptakan produk-produk baru. Tetapi kalau di penerbangan itu ada strike yang agak ketat gitu, harus begini, harus begitu, standarnya begini nih, gitu. Ini yang agak membedakan dari meteo publik atau meteo maritim. Terus di sini juga ada karena di situ ada pertukaran datanya itu harus punya standar kayak metar, spesi, kemudian ada lokal rutin, lokal spesial itu untuk take off landing, terus kemudian TAF, aerodrome forecast itu untuk pelayanan. Jadi ya memang seperti ini penerbangan. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau didiskusikan? Belum ada. Oke, kita next. Ini sebagai pendahuluan, Bu, Pak. Bahwa persentase cuaca signifikan penyebab kecelakaan penerbangan, kita bisa lihat di sini, cuaca signifikan Indonesia didominasi oleh keberadaan awan cumulonimbus dan diikuti oleh fenomena cuaca penyebab kecelakaan. Ini adverse weather, adverse wind itu angin yang memperburuk atau angin yang berbahaya bagi penerbangan itu. Jadi yang di sini bunyi bahwa angin itu yang paling dominan dibandingkan dengan fenomena cuaca yang lain. Jadi di sini adverse weather itu ketika ketika ada terjadi CP, biasanya misalnya terjadi angin darat, angin laut, ada CP, anginnya berubah. Nah, ini yang namanya adverse weather. Angin ini apa efeknya? Sebenarnya angin ini terkait dengan bagaimana pesawat itu mau take off atau landing. Jadi kalau mobil itu kalau jalan di salju itu kan
bannya itu nggak bisa jalan ya Pak ya, Bu. Tetapi maksudnya tidak bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau dunia penerbangan, pesawat itu terkait dengan angin. Jadi angin adalah yang lewat di dalam samping sayap pesawat, itulah yang menimbulkan daya angkat dari pesawat. Jadi ketika angin itu berubah secara tiba-tiba, yang ketika untuk dapat daya angkat itu harus headwind, head itu angin dari depan, tiba-tiba dia berubah dari samping atau dari belakang atau tailwind. Ini yang menyebabkan biasanya adalah fenomena awan cumulonimbus atau thunderstorm. Terus ini yang kedua adalah low visibility dan sailing. Ada yang tahu artinya ini Pak, Bapak Ibu? Low visibility and sailing? Penglihatan mendatar yang rendah, Pak. Ya, low visibility, oke. Penglihatan mendatar yang rendah. Terus kemudian kalau sailing? Sailing ini perawanan. Ya, Tinggi perawanan dasar, ya Pak ya? Ya, perawanan, Pak. Ya, tinggi dasar awan. Sailing itu Ya, atap tinggi gitu dasar Pak. awan. Atap. Iya, betul. Jadi ini kenapa ini penting? Nanti di bagian akhir di bagian akhir-akhir saya ada contoh kasus bagaimana low visibility and sailing ini menyebabkan kecelakaan pesawat. Tadi Pak siapa tadi yang jawab? 2 orang? Maaf saya nggak kelihatan. Saya Pak Rahman Boy, Pak. Pak Rahman. Oke. Sama Pak siapa tadi? Yang jawab sailing tadi siapa? Saya juga, Pak. Oh, Pak Rahman juga. Oke. Terima kasih Pak atas kontribusi aktifnya. Jadi nanti di bagian belakang pentingnya low visibility and sailing ini sangat penting. Jadi nanti kita akan lihat contoh kasus. Terus kemudian turbulence ini memiliki efek yang sama terhadap daya angkat. Bisa di dekat permukaan, bisa di atas di jalur terbang. Terus kemudian presipitasi, thunderstorm itu sendiri dan wind shear itu sekitar 2%. Ini data dari tahun 94 sampai 2000. NTSB ini KNKT dunia. Jadi ya ini pengayaan aja Pak ya. Saya kayak share sesuatu, Bapak kayak gini ya, seperti itu. Total kecelakaan pesawat akibat cuaca itu 90% dipengaruhi oleh keberadaan awan cumulonimbus. Ini data dari High Impact Weather for Aviation Meteorology. Jadi memang di Indonesia itu tempatnya ini, Pak. Tempatnya CB, tempatnya awan konvektif. Dan berdasarkan penelitian ini, tahun 2019, 90%-nya itu akibat cumulonimbus dan fenomena yang mengikutinya. Sorry. Kok nggak bergerak? Ya. Sorry. Ini adalah ruang udara. Jadi kalau meteorologi publik, kita banyak bercerita terkait kabupaten, terus kemudian kecamatan, terus kemudian tempat wisata. Inilah kalau dunia penerbangan itu seperti ini. Jadi di sini ada namanya ruang udara. Jadi kayak misalnya Curug atau bandara-bandara kecil, sebenarnya dia memiliki ruang udara di control zone atau daerah aerodrom. Terus kemudian lebih atas lagi ini ada kolom, ada ketinggian. Jadi di sini itu namanya ruang udara yang spesifik. Jadi kalau yang di luar ini free ruang udara. Jadi di sini bisa kalau yang di luar ini
bisa digunakan untuk drone atau balon udara di luar area ruang udara. Tapi di sini ada yang namanya terminal control area, terus kemudian control area. Ini adalah gambaran pembagian-pembagian area bagi layanan informasi meteorologi penerbangan. Mungkin kalau di gambar sebelah kanannya ini Bapak bisa lihat, mungkin belum cukup familiar ya dengan istilah IFR, Instrument Flight Rule. Terus kemudian belum familiar juga, mungkin sudah ada yang familiar Visual Flight Rule. Ini yang membedakan adalah, kalau visual, tahu Pak ya artinya, Bapak Ibu? Visual apa Pak? Melihat secara langsung. Lihat langsung, Pak. Iya, kalau instrumen dia pakai alat. Jadi ini yang membedakan flight rule itu aturan penerbangan. Jadi misalnya kalau kayak di Cilacap, kayak di Curug, itu Bapak pasti sering melihat pesawat-pesawat kecil, Pak. Pesawat-pesawat kecil itu karena instrumennya terbatas, aturan penerbangan yang digunakan adalah visual flight rule. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdinas dengan pesawat-pesawat kecil, bisa pesawat latih, bisa helikopter, dia biasa sering rule penerbangannya itu menggunakan visual flight rule. Kalau visual flight rule itu kemampuan instrumen sama visual manusia itu hebatan mana? Pasti hebatan alat. Artinya ketika cuaca buruk, pilot itu masih bisa landing safely gitu. Ketika peralatannya itu cukup sudah pakai instrumen canggih. Tetapi kalau enggak, seperti ya itu yang saya sampaikan di Curug, di mana tadi, Cilacap, ketika ada awan, ketika ada visibility, terus kemudian itu menghalangi pandangannya, dia wajib menunggu atau pindah alternate. Jadi bagi yang bertugas di flying school, biasanya batasan visibility minimumnya itu 5 kilo. Jadi kalau sudah di bawah 5 kilo, mereka mesti nggak mau berangkat atau harus cari tempat lain. Jadi ketika misalnya nih Bapak Ibu ada pesawat di Cilacap atau di Curug yang lagi pesawat latih, ketika visibility jadi 2000, terus kemudian dia jadi 1000 atau jadi 3000 ke 2000, 3000 ke 2000, artinya kan itu cukup signifikan nggak Pak? Mungkin hujannya udah hujan moderate. Sebenarnya ketika melihat angka 3000 atau 2000, pesawat latih itu tidak akan boleh masuk. Karena keterbatasan si pilot untuk melihat runway. Jadi dia harus divert atau menunggu holding seperti itu. Jadi ketika memang berbeda ketika Bapak Ibu dinas di bandara-bandara besar yang instrumennya cukup lengkap. Di situ ada instrumen landing system. Jadi ada navigasinya itu yang membantu dia. Ketika pilot itu tidak bisa melihat runway, si instrumen itulah yang meng-guide, yang membantu dia untuk bisa landing dengan selamat. Ya, ketika misalnya Bapak Ibu dinas di bandara-bandara besar, terus kemudian visibility 5 kilo, terus jadi 3000, oke, pesawat masih bisa landing dengan baik karena batasan instrument flight rule itu di bawah, maksudnya visibility-nya lebih kecil pun dia tetap bisa landing dan take off. Gitu Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada komentar karena ini sebenarnya hal baru yang pengen kami sampaikan karena ini terkait layanan informasi meteorologi penerbangan, bagaimana biasanya kita itu ribut dengan ATC, ini visibility-nya sekian, visibility-nya sekian.
terus tidak ada kesepakatan, terus kemudian apa? Ketika kita menggunakan bandaranya itu banyak pesawat-pesawat kecil, kita meributkan visibility. Oh enggak, ini 1.500. Oh enggak, ini cuma 1.300. Artinya 1.500 dan 1.300 itu enggak signifikan terhadap si pesawat kecil karena dia 5 kilo itu sudah enggak boleh masuk. Berbeda memang ketika kita bicara sinop ya Bapak Ibu ya. Kan sinop itu memang disebarkan ke dipertukarkan secara internasional untuk pertukaran data. Tetapi kalau meteorologi penerbangan, observasi, metar, sinop, spesi, lokal rutin, itu disampaikan kepada user penerbangan agar tercipta safety. Begitu. Ya, sampai sini. Mungkin ada yang pengen didiskusikan, Bapak Ibu semua? Saya lihat tidak ada. Mungkin kita lanjutkan dulu. Nanti mungkin pertanyaannya. Lambat ketika sudah nggak dipencet lama ini. Oke. Jadi concern dari penerbangan saat ini adalah yang pertama adalah safety. Jadi apapun yang kita berikan itu terkait dengan safety. Jadi supaya tidak ada korban, tidak ada kecelakaan pesawat yang menimbulkan korban. Efisiensi apa? Namanya efisien itu ketika nggak ada cuaca, pasti dia lebih efisien karena dia nggak perlu holding. Nggak perlu muter-muter dulu nunggu cuaca atau berpindah ke bandara lain. Regularity apa? Dia terkait dengan kerutinan dari jadwalnya. Jadi harus reguler setiap bulan, setiap hari kita juga memberikan informasi yang secara terus-menerus sesuai aturan. Dan yang keempat ini sekarang yang jadi concern dari penerbangan sivil dunia adalah mengenai lingkungan. Jadi saya dalam materi ini saya juga sudah mulai menyinggung terkait climate change. Karena di situ terkait juga dengan concern dari penerbangan sivil dunia. Mungkin ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Tadi saya udah cerita terkait ruang udara, sudah cerita terkait flight rule. Tadi Air Traffic Flow Management ini adalah ATFM. Jadi di sini ke depannya tadi itu sudah ada ruang-ruang udara. Terus kemudian ada kebutuhan pesawat itu masuk, demand itu kebutuhan, capacity itu kapasitas dari ruang udara tadi. Airspace, ruang udara. Jadi ke depannya ini adalah ke depan ya Bapak Ibu akan ada sebuah sistem yang namanya ATFM, Air Traffic Flow Management, yang akan secara otomatis ketika ada cuaca terus pesawatnya yang akan masuk dalam beberapa menit ke depan berapa biji itu yang akan menjadi informasi. Jadi ini memang untuk next layanan metode penerbangan tapi sekedar pemahaman saja. Oke, ini saya lanjutkan karena ini mungkin nanti lagi ongoing, sekedar info aja Bapak Ibu semua. Ini adalah dengan adanya pemutakhiran informasi meteorologi yang signifikan dapat digunakan. Dapat digunakan untuk menentukan rute baru atau menghindari rute dengan kondisi cuaca buruk dalam operasi penerbangan. Jadi ini adalah bagian dari Air Traffic Flow Management. Ini adalah seluruh proses penerbangan, mulai take off, kemudian climb out, terus kemudian cruising. Cruising ini ketika dia ada gangguan, maka dia harus diversion
atau memutar balik, meminta geser dari jalur sebenarnya, terus kemudian ketika sudah sampai daerah tertentu sudah mulai turun, ini udah mulai decrease altitude, terus kemudian approach itu sudah mendekati area bandara dan landing. Ini adalah seluruh proses dari penerbangan. Jadi sebagian besar mau pesawat kecil, mau heli, mau berbagai jenis, ini adalah seluruh fase dari penerbangan. Itu tadi pendahuluan terkait ya metodologi penerbangan, terus kemudian yang penting bahwa metodologi penerbangan itu juga memiliki informasi terkait observation, itu terkait pengamatannya, forecasting-nya, warning-nya. Jadi sama ya dengan pelajaran mungkin metodologi publik juga memberikan informasi ini. Oke, next. Ini sudah familiar Bapak Ibu dengan ini? Udah sering lihat ya Bapak Ibu ya? Belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, sudah. Tapi belum familiar. Ya, sudah sering tampil di ya Pak? Ya, sering lihat di website. Di web ya Pak? Iya. Ya. Jadi memang ini adalah integrasi integrasi seluruh core bisnis yang ada di metodologi penerbangan sebenarnya. Jadi di sini kalau kotak merah ini observasi, ketika kita menggunakan SIAM, sebenarnya di sini itu sudah wah ini geser ini. Ya, ini. Oh, enggak geser. Jadi ketika kita melihat kotak merah itu ada informasi METAR, SPECI, MET report, special report, air report atau special air report, itu bagian dari observasi. Jadi di sistem SIAM itu di-display semua. Jadi yang kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran merah kita bisa lihat nih. Ada user partisipan 24 hours. Jadi ini user partisipan kemungkinan belum banyak aktif, tapi ini sebenarnya adalah bagian dari observasi. Tapi itu di luar dari yang layanan utama. Terus kemudian Bapak bisa melihat airport visibility status. Jadi Bapak di sini, Bapak Ibu di sini bisa ngelihat nih, ada hijau. Jadi ada warna hijau di titik-titik itu. Artinya visibility lebih besar dari 8 km. Ini adalah bagian dari observasi. Ini diambilkan dari data METAR yang Bapak Ibu buat, yang mungkin yang berdinas di observation ya. Terus kemudian biru-biru ini informasi 4,8 km sampai 8 km. Terus kemudian ada informasi 1,6 sampai 4,8. Terus ada yang merah itu adalah kurang dari 1,6. Kenapa ini kita bagi-bagi ke dalam beberapa level? Jadi ini terkait dengan flight rule yang saya sampaikan tadi di depan. Ketika pesawat kecil itu menggunakan visual sebagai aturan penerbangannya, kalau kondisi-kondisi sudah kuning, artinya pesawat kecil itu bakalan tidak bisa masuk ke bandara tersebut. Atau dia nanti ada ya bedanya ketika take off dan landing, memang ada batasannya. Tetapi itu semuanya diserahkan kepada pilot dan ATC. Tetapi kita sebagai BMKG, sebagai metodologi penerbangan, aturan-aturan ini terkait dengan flight rule. Jadi ketika ada apa-apa, kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik. Gitu aja. Jadi misalnya nih, ada bandara-bandara yang warnanya kuning. Itu 1,6 sampai 4,8 km. Artinya pada kondisi seperti ini pesawat-pesawat kecil, heli atau apa? Mungkin heli ada aturan tersendiri karena dia kecepatannya bisa diatur. Tetapi kayak pesawat kasa itu menggunakan visual, maka untuk yang kuning-kuning ini dia pasti aware. Dia pasti berhati-hati sekali dengan
yang warna-warna kuning ini. Ketika dia kuning, ada kemungkinan dia tidak akan bisa masuk landing di bandara tersebut. Jadi ketika kita klik salah satu bandara, nanti juga akan mengeluarkan informasi terkait METAR. Ini adalah terkait observasi. Yang kuning terkait forecast. Jadi tadi dari awal saya juga sudah bilang ini pengamatan, ini perakiraan, ini peringatan dini. Sekarang kita bicara perakiraan atau forecast. Kalau di bagian sebelah kiri, di sini ada warna kuning WAFC, World Area Forecast Center. Terus kemudian ada Significant High Level. Terus kemudian ada TAF. Jadi memang siang dibangun secara keseluruhan mengintegrasi seluruh kebutuhan user dan stakeholder. Jadi World Area Forecast Center, mungkin nanti akan saya elaborate lagi di belakang, ini adalah center, jadi pusat yang memang ditunjuk oleh penerbangan sivil internasional menghasilkan produk NWP, Pak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah dengar ECMWF, GFS, mungkin kalau di kita ada INWP, untuk penerbangan kita wajib menggunakan WAFC. Standarnya begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan INA-NWP untuk rute penerbangan. Aturannya itu, standarnya itu internasionalnya adalah WAFC. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita pakai ECMWF, yaitu harus kita konsultasikan atau kita propose kepada ICAO regionalnya. Terus kemudian significant weather high level itu terkait dengan prediksi rute penerbangan. Kalau yang sebelah kiri ini Pak ya, yang saya masih berada di area sebelah ini. Ya. Terus kemudian kalau ketika kita klik di sini juga mengeluarkan informasi terkait sandi aerodrome forecast, namanya TAF. Selain itu juga ada namanya forecast itu trend forecast, dia itu berada di bagian belakang dari METAR. Oke, sampai sini kita sudah bicara observasi, pengamatan. Kita sudah bicara perakiraan, forecast. Kita bicara selanjutnya adalah warning. Bapak bisa melihat garis lingkaran biru. Bisa lihat Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Iya, bisa. Bisa, Pak. Ini yang namanya SIGMET. SIGMET ini ketika kita klik lihat di SIAM, itu ada sandi-sandi yang berupa menggambarkan area poligon lokasi kejadian awan CB, lokasi kejadian tropical cyclone, lokasi kejadian vulkanik ash, itu dengan gambar-gambar poligon-poligon seperti ini. Jadi ini di sistem navigasinya AirNav, di overlay, jadi ketika pesawat akan melewati itu, mereka akan mendapatkan informasi itu. Mendapatkan informasi peringatan dini, cuaca signifikan ini. Itu yang SIGMET. Maaf. Terus kemudian ini ada AirMap. AirMap itu kalau SIGMET ini lebih kepada penerbangan flight level di atas 25.000 feet. Artinya tinggi-tinggi. Ketika AirMap ini dia untuk penerbangan di bawah 10.000 feet, di daerah tertentu bisa 15.000 feet ke bawah, itu memang diperuntukkan peringatan dini untuk pesawat-pesawat kecil atau heli.
Terus kemudian yang lain ada others. Ini ada TC Advisory, Volcanic Ice Advisory, Citra Satelit, Radar, Space Weather Advisory. Jadi yang advisory ini tadi yang sebelumnya saya sudah bicara terkait World Area Forecast Center, itu center terkait NWP-nya penerbangan yang wajib digunakan, standarnya digunakan oleh seluruh penerbangan di dunia. Terus ada juga namanya TCAC, Tropical Cyclone Advisory Center. Ada Volcanic Ice Advisory Center. Jadi ada pusat lain yang memang sudah diatur. Jadi ini yang menarik dari dunia penerbangan, Bapak Ibu, karena mungkin nilainya yang menggiurkan ya. Di situ ada keuangan yang sangat tinggi. Jadi negara-negara besar itu sudah mempersiapkan bagian-bagiannya. Jadi bagian itu maksudnya menurut kamu bagiannya ini, kamu bagian ini. Kita sebagai negara Indonesia yang baru berkembang, baru ngeh dengan meteorologi penerbangan, ya kita masih berusaha mengambil peran di mananya gitu, karena semuanya itu sudah dikuasai. Misalnya tadi WAFC itu ada 2 WAFC, ada di London, ada di Washington. Ya 2, Amerika dan Inggris yang menguasai itu. Terus kemudian ada TCAC, ada VAAC, Volcanic Ice Advisory Center. Di situ mereka juga ada Australia, ada Cina, ada Jepang, dan itu mereka sudah, karena di situ ada nilai uang di situ. Jadi memang perebutan. Dan kita sebagai negara yang berkembang yang baru mulai ngeh dengan penerbangan, terus kita mulai mengirim delegasi, kita mulai memperjuangkan kedaulatan kita harus apa gitu. Ya kita mulai, tapi hal-hal besarnya itu sudah banyak dikuasai. Kita masih sekarang melalui jalur lain, jadi program-program lain yang mungkin ya levelnya lebih kecil, tapi itu sebagai eksistensi kita. Gitu. Sama dengan Space Weather Advisory. Ini dunia juga sudah berebutan. Jadi ada Australia, ada Cina, ada Rusia, ada Prancis. Semua karena mereka memang secara infrastruktur pengetahuan dan orang-orangnya sudah banyak jago di sana, sudah ada infrastruktur peralatan yang cukup. Ya akhirnya mereka yang mengambil itu, dan ketika user penerbangan itu menggunakan itu, berarti ada value atau aliran anggaran ketika pesawat lewat tertentu, melewati luar area tertentu, ya mereka harus bayar, dan sebagian persentasenya itu akan masuk di beberapa center-center itu. Demikian Bapak Ibu. Jadi ini pendahuluan dari SIAM. Seperti ini. Emang ini didesain supaya lebih kepada semua itu terintegrasi spesifik ke penerbangan. Iya. Kalau tidak ada, saya tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke next. Ya. Bapak Ibu pasti cuma selama ini pahamnya adalah Aerodrome Meteorological Office itu kantor kita yang ada di bandara masing-masing. Tempat Bapak Ibu yang kerja di meteorologi bandara itu Aerodrome Meteorological Office. Itu yang memang bagian dari kita. Terus kemudian Meteorological Watch Office itu di Indonesia ada 2, yaitu Jakarta dan Makassar. Yang lain ini adalah memang yang 1, 4, 6, 7 ini adalah semacam pembagian kue bagi negara-negara maju dan negara-negara yang memang sudah mampu. Dan kita memang meteorologi penerbangan ya masih terus ya mungkin umur kita secara kalau kita hitung sudah mulai eksis ya mungkin 10 tahun. Tapi kalau layanan itu dari sejak Indonesia berdiri, layanan meteorologi penerbangan itu sudah ada. Cuma kita aktif itu ya baru 10 tahun terakhir.
Terus kemudian ada State Volcano Observatories, itu biasanya di PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, itu di ISDM. Ini sama yang tadi, mungkin hanya informasi aja. Jadi seluruh item-item baik observasi, forecast, warning dan alert itu dan termasuk advisory center, terus ada citra radar, ada citra satelit, ada space weather advisory center, nantinya akan diintegrasikan ke dalam konsep air traffic flow management. Jadi pengaturan pesawat itu kapan masuk, kapan keluar, terus kemudian ketika ada cuaca signifikan dia bakalan seperti apa gitu. Maksudnya oke, tahan dulu, jangan boleh berangkat dari bandara sebelumnya atau harus divert kemana dulu. Itu nanti kedepannya akan semakin otomatis. Ya sekarang itulah yang akan dikembangkan, dan ya seperti mimpi sih, ketika trafficnya seperti apa dia langsung ngasih tahu jalur secara otomatis, tapi itu arahnya ke depan seperti itu. Ini bagi yang mungkin belum terlalu familiar, tapi sebagian besar sudah ya Bapak Ibu. Layanan informasi stasiun meteorologi penerbangan. Yang pertama, informasi cuaca aktual bandara. Ada METAR Spesi, ada Met Report, dan Special Report. Ini yang membedakan adalah METAR Spesi ini menggambarkan kondisi cuaca aktual di bandara dan disebarkan keluar bandara. Bedanya yang Met Report atau Special Report atau Local Routine atau dulu bisa disebut QAM, itu sebenarnya hanya menggambarkan kondisi di sekitar runway untuk keperluan take off dan landing. Ini adalah aturannya sebenarnya seperti ini. Jadi nanti di METAR Spesi, ini yang membedakan apa? Dari AWOS kan keluar dua-duanya. Kalau di sini ada yang stametnya tidak pakai AWOS, Bapak Ibu. Semua pakai AWOS semua ya Bapak Ibu ya? Pakai Pak, pakai AWOS. Semuanya AWOS, pakai Pak. AWOS. Ada yang nggak pakai? Ya, ada yang nggak pakai. Pak. Nggak ada yang pakai ya? Nggak ada yang nggak pakai ya? Semua pakai, masih pakai itu ya Pak ya? Kecuali yang memang bukan di bandara meteorologi ya. Jadi METAR Spesi itu di dalamnya nanti ada perbedaan cara, maksudnya ini adalah menggambarkan runway, Met Report, Special Report. Kalau METAR Spesi adalah menggambarkan whole aerodrome. Jadi kalau misalnya angin itu METAR Spesi itu adalah rata-rata 10 menitan. Beda dengan Met Report yang itu adalah 2 menitan. Jadi memang lebih short waktunya. Menggambarkan kondisi variabilitas yang lebih pendek karena hanya untuk kepentingan take off landing. Terus yang kedua, di sini ada prediksi cuaca. Biasanya Stamet bikin TAFOR, perakiraan cuaca bandara 12 hingga 30 jam ke depan. Trend forecast perakiraan cuaca 2 jam ke depan. Itu ada di bagian belakang dari METAR atau Met Report. Kemudian flight documentation meliputi informasi TAF, METAR, bandara tujuan. Saya rasa teman-teman juga sering, mungkin ya kalau yang udah di forecaster udah ngelihat ini. Flight documentation. Selama ini sepertinya flight documentation itu kita produce, kita kirim, habis itu udah selesai. Tapi ada yang mau berpendapat nggak Bapak Ibu?
flight documentation itu fungsinya seperti apa? Ada yang pernah dapat training metodologi penerbangan atau apa gitu, Pak, Bu? Sebenarnya flight documentation itu buat apa? Ini supaya dua arah ya, maksudnya santai aja, kita kayak ngobrol. Ada yang tahu? Ada yang atau belum berdinas di forecaster ya kali ya? Belum ya? Atau nggak berdinas di bagian itu ya? Izin Pak, kalau saya Pak dari Stamet Egodang belum pernah buat flight documentation Pak. Nggak pernah ya Pak ya? Nggak, Sama karena Pak. saya di Stamet Egodang kan kelas 4. Iya. Saya pun basicnya nggak dari meteorologi, dan saya di tekniksi, jadi kurang ngerti Pak dengan flight documentation ini Pak. Oke. Izin Pak, ya, dari Pak. stasiun saya dari stasiun Budiarto Curug juga tidak membuat flight doc Pak, karena hanya melayani taruna penerbangan, hanya melayani TAFOR, METAR Pak. Iya. Itu. Ya, sudah terhandle dengan Cengkareng Pak soalnya. Iya Bu, benar Bu. Iya. Mungkin yang lain ya, mungkin bisa diwakili Ibu supaya nggak ngantuk, supaya ada komunikasi dua arah. Izin Pak, kemarin kan minta contoh punyanya kalau mau Pak flight dokumen. Jadi tuh setelah saya baca Pak, isinya itu kayak ada meter dari daerah stasiun, misalnya penerbangan dari Jakarta ke Medan. Jadi itu Pak maksudnya di dalamnya itu ada sandi-sandi meter. Dari situ baru ada petanya, peta signifikan weather. Dari lapisan angin lapisan 500 milibar, 400 milibar, 300 milibar, 2,5, 200, sama ada gambar citra satelit. Baru itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Dengan siapa tadi itu Bu? Mbak Utami Pak dari Balai. Balai 1. Iya Pak. Iya, terima kasih Mbak Utami. Izin Pak. Iya. Dari siapa? Izin Pak, dari Natalia di El Tarik Kupang. Ya, rame nih kalau Kupang nih. Iya Pak. Untuk di Kupang sendiri kami sudah membuat flight dokumen, tapi kami tidak mengambil dari Siam. Kami membuat sendiri. Kami membuat produk namanya Eltames. Di situ kami mengambil produknya itu dari web aviation sama dari BOM untuk setiap lapisan. Kemudian untuk CQX, medium level itu semua kami mengambil dari aviation. Tetapi kalau untuk di BOM kami mengambil setiap lapisan, kemudian juga kami mengambil yang di aviation itu setiap lapisan dari lapisan bawah sampai 36.000. Kemudian untuk di METAR kami kan Bandara El Tari itu ada bandara-bandara alternatif. Jadi kami juga menyiapkan untuk bandara-bandara sekitar mulai dari Labuan Bajo sampai dengan Sumba. Kemudian untuk data TAFOR untuk daerah, kami mengambilnya dari CMSS dari Bali, Pak. Iya. Jadi kalau komunikasi dua arah kita jadi tahu tuh di sana seperti apa. Jadi semangatnya dari misalnya Stamet itu pakai web apapun, mau punya sistem sendiri atau pakai Siam. Sementara ini kita belum mengatur secara secara ketat gitu. Tetapi semangatnya adalah user kita mendapatkan informasi. Saya mau mengelaborasi sedikit terkait dengan flight documentation. Jadi di situ tadi disebutkan ada data TAF, ada data perakiraan. Terus kemudian ada data METAR, ada data pengamatan ya di bandara, baik tujuan, alternate. Terus kemudian di situ ada wind time, ada model angin perlapisan sesuai flight level, terbangnya di mana. Terus kemudian di situ ada significant weather chart, kemudian ada citra satelit,
ada, ya secara umum itu yang kita miliki. Sebenarnya apa itu manfaatnya? Sebenarnya si pilot itu harapannya ketika membaca flight document itu biasanya sih nggak ada pilot-pilot yang memang aware banget dengan meteorologi penerbangan. Ada yang lebih kepada menyerahkan FOO. Jadi di situ adalah flight officer yang ada di bawah, dia yang mengatur. Jadi ini adalah briefing menggunakan flight documentation. Jadi dengan melihat dokumen itu, oh saya mau dari Jakarta ke Makassar. Oke, saya lihat cuaca di Makassar. Terserah dia mau ngelihat mana dulu, tapi itu kan familiarisasi dari pilot masing-masing kan. Oh, kondisi aktual sekarang adalah kondisinya ada awan di sekitar misalnya Selat Makassar. Berarti pilot itu sudah aware. Oke, perjalanan dari Jakarta Makassar itu misalnya sekitar 1,3 jam, 1,5 jam atau 2 jam ya. Jadi bisa memperkirakan. Jadi untuk flight planning, perencanaan terbang, ketika sebelum berangkat, oh jalurku itu lewat jalur Whiskey 11 misalnya. Oh ternyata di situ ada SIGMET. Oh ternyata di situ ada awan. Terus kemudian oh di situ dari significant weather chart-nya itu ada awan CB. Jadi dia sudah lebih aware dan lebih hati-hati. Atau dia akan menentukan berbelok ketika memang di depannya misalnya udah ada itu tapi dia sudah aware, tapi ketika di jalur oh ternyata ini nggak bisa ditembus, dia harus berputar. Nanti akan saya elaborasi lagi terkait significant weather chart, nanti kita bisa lebih dapat informasi lebih. Terima kasih atas partisipasi aktif dari peserta tadi terkait oh kondisinya real seperti itu. Ya seperti itulah flight documentation itu. Digunakan untuk flight planning. Jadi ketika tidak terjadi apa-apa, oke, saya berani membawa kargo sekian ribu ton. Oh, ternyata di sana nanti bakalan ada kondisi cuaca buruk. Oke, saya harus menambahin fuel. Itulah namanya flight planning. Harus menambahi bawaan bahan bakar di pesawat. Jadi dalam waktu yang tidak lama, mungkin beberapa bulan yang lalu, Lion Air itu protes. Mereka melihat TAVOR. Oh, TAVOR jam sekian sampai jam sekian itu prediksinya tidak ada cuaca signifikan. Terus dia kalau Lion itu terkenal dengan efisiensi. Jadi pokoknya harus penerbangan itu seefisien mungkin. Akhirnya FOO mengambil keputusan begini Bapak Ibu. Kondisi bandara setempat clear, terus tidak ada prediksi, maksudnya saat sebelum berangkat clear, terus kemudian tidak ada prediksi cuaca buruk, kita kurangi jumlah ton dari bahan bakar. Jadi dia bahan bakar mepet itu, Bu. Pak. Bahan bakarnya misalnya harusnya sekian 1000 ton, diisi hanya 700 ton, sisa 300 tonnya dia bisa membawa kargo kayak apa? Kalau Lion itu apa Bu, Pak? Yang kargo Lion itu